Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, host Sekolah Finish Desa. Kali ini saya akan membahas tentang cashflow kuadran yang salah satu dari Robert Kiyosaki. Ada 4 cara orang untuk mendapatkan uang, yaitu dengan menjadi employee, self-employed, business owner, dan investor. Dan untuk sebelum kami membahasnya, ada yang mau lewat satu ini. Oke, yang telah saya janjikan, kali ini saya akan membahas cashflow kuadran mulai dari active income. Active income sini dibagi menjadi 2, yaitu employee atau yang disebut dengan pegawai. Self employee adalah orang yang bekerja untuk dirinya sendiri. Dan passive income terbagi menjadi 2, yaitu business owner, investor. Dan kali ini kita akan bahas tentang active income. Kita bekerja untuk uang. Kuadran active income ini terdiri dari 2 bagian. Kuadran E atau employee meliputi buruh, pegawai, dan profesional atau manajer, direktur, atau CEO. Selama orang tersebut masih bekerja untuk orang lain, maka ia masih termasuk dalam kuadran ini. Saya akan bahas dengan kuadran S, yaitu self-employed, meliputi dokter, artis, pengacara, pemilik toko, atau restoran. Selama kita masih di kuadran active income, kita masih harus bekerja untuk mendapatkan uang. Tetapi manusia mempunyai keterbatasan dalam hal usia. Katakanlah misalnya seseorang sanggup bekerja sampai umur 40 tahun, dan setelah itu ia akan memasuki usia pensiun. Dan saat pensiun tersebut, suka atau tidak suka, ia akan kehilangan active income-nya. Sedangkan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari dan pengeluaran yang lain masih tetap berjalan, dan mungkin lebih besar karena sesuatu hal. Jadi active income di sini sifatnya tidak kekal. Kalau orang yang masih berada di kuadran E atau S, jika ia libur maka penghasilannya pun ikut libur. Ini yang kedua itu membahas tentang passive income, uang bekerja untuk kita. Passive income ini dihasilkan dari aset yang telah kita bangun atau dana yang telah kita investasikan, sehingga menghasilkan uang kepada kita secara rutin dan berkesinambungan. Walaupun mereka libur, mereka masih mendapatkan passive income. Passive income terdiri dari 2 bagian, yaitu kuadran B atau yang disebut dengan business owner, meliputi corporate atau konglomerat dan network marketing. Orang-orang yang berada di kuadran ini mendapat income yang berkesinambungan dari aset-aset yang telah mereka bangun. Kuadran yang satu lagi adalah kuadran I atau investor, meliputi deposito, pemegang saham, atau pemilik properti. Orang-orang yang berada di kuadran ini mendapatkan income yang bersambungan dari uang yang telah mereka tanamkan. Nah, situ 4 bagian dari cashflow kuadran yang telah saya jabarkan. Dan sini kami satu dari Robert Kiyosaki, yaitu ada petikan yang mengatakan money won't make you rich, but asset will make you rich. Karena asetlah yang akan menghasilkan uang buat Anda. Itulah sebabnya mengapa passive income itu penting, yang Bapak atau Ibu atau sahabat entrepreneur atau sahabat bisnis desa yang harus Anda miliki dan harus Anda pelajari hari ini, yang harus Anda praktekkan melalui video-video yang saya buat. Memang uang bukanlah segala-galanya, tetapi untuk mendapatkan segala sesuatu di dunia ini kita perlu uang. Ingat, sekali lagi perlu uang. Membangun masjid ataupun tempat-tempat wisata untuk kita ibadah,
walaupun kalau kita punya uang, intinya kita bisa beramal. Nah, contohnya untuk mendapatkan mobil impian dan rumah impian kita butuh uang. Itu juga pendidikan formal mengajarkan kita untuk tertuju untuk masuk ke kuadran E dan S, bukan untuk menjadi seseorang yang berada di kuadran B atau E atau business owner atau investor. Nah, sini Robert Kiyosaki dalam bukunya atau Samsung School Business School ada satu cara yang bisa membuat orang masuk ke kuadran B dan menjadi ultra kaya hanya dengan modal yang relatif kecil dan terjangkau oleh setiap orang. Salah satu yang telah beliau survei dan sangat beliau sarankan bagi banyak orang untuk dilakukan untuk pindah ke kuadran kanan, khususnya kuadran bisnis. Menurut beliau, cara ini merupakan salah satu kendaraan yang paling memungkinkan semua orang untuk pindah kuadran. Cara tersebut adalah melalui perusahaan network marketing. Nah, itulah yang telah kami jelaskan. Untuk video-video selanjutnya kami akan membahas tentang kecerdasan finansial dasar. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk bisa kami membuat video dan bersemangat, dan ketik lonceng supaya Anda akan menerima notifikasi video yang kami buat. Sekian, terima kasih sahabat entrepreneur, sahabat bisnis desa. Sukses, sukses, sukses untuk kita semua. Indonesia Jaya.